Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, senang kita jadi orang-orang yang setia dalam berdoa pagi. Di pagi hari ini, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari saudaraku kita buka firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 6. Ibrani 13 ayat 1 sampai 6 saya bacakan untuk kita semua. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, saudaraku, ya tadi saya bold ayat firman Tuhannya yang memberikan satu statement, jangan menjadi hamba uang. Ya, nah, saudaraku, jangan menjadi hamba uang tentu sering kali kita dengar ya, sering kali kita mendengar nasihat ini ya. Karena apa, saudaraku? Karena memang kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan juga sekaligus kepada Mammon. Sehingga ini menjadi sangat-sangat sering kita dengar, nasihat ini sangat sering keluar gitu saudaraku ya. Dan banyak sekali bahaya dari menjadi hamba uang ini. Nah, cuman saudaraku, banyak anak-anak Tuhan masih terjebak sepertinya hidup di dalam dua dunia ya. Dia tetap menjadi hamba uang, tetapi menyatakan diri menjadi hamba Tuhan gitu ya. Dia tidak bisa membedakan betapa kalau dia hamba Tuhan, ia berarti musuh dari setan, dari Mammon, tetapi kenyataannya tidak gitu ya. Dan kalau dia menjadi hamba uang, sebenarnya dia menjadi musuhnya Tuhan. Nah, ini yang penting kita sadari ya, supaya kita betul-betul bebas dari kecintaan akan uang, sehingga kita betul-betul bebas dari rasa bagaimana kita jadi diatur oleh uang ya. Nah, mari kita lihat dulu nasihat ini yang di kitab Ibrani. Ya, banyak orang berkata ini tulisan Paulus ya, kitab Ibrani ini. Tapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang menjadi nasihatnya. Ya, mengapa kita tidak boleh menjadi hamba uang? Mengapa kita terus dinasihati jangan menjadi hamba uang? Ya. Nah, saudaraku, kita dinasihati untuk tidak menjadi hamba uang dan memiliki rasa cukup dengan apa yang ada. Ya, jadi memiliki rasa cukup dengan apa yang ada. Nah, mari kita lihat dulu apa sih maksudnya hamba uang. Ya, dalam konteks ini, ya, hamba uang adalah mereka yang hidupnya dikuasai oleh uang. Ya, semua kehidupan itu diukur dengan uang.
Ya, kita misalnya sering dengar kalau nggak cuan ngapain dikerjakan, nah gitu misalnya. Nah itu semua diukur oleh uang. Kalau saya nggak untung ngapain gitu. Nah itu adalah bagian dari bahwa kita sebenarnya dari pernyataan itu bahwa ia adalah orang yang mengukur dengan uang dan dia tanpa memperdulikan nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai rohani atau hubungannya dengan Tuhan. Mereka terpaku, terfokus pada keserakahan atau materialisme. Ya. Nah, jadi dalam topik ini, hamba uang itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh uang, semua kehidupannya diukur dengan uang, tanpa memperdulikan nilai-nilai spiritual atau hubungan dengan Tuhan. Ya, mereka fokusnya adalah soal uang, keserakahan, atau materialisme. Ya. Nah, saudaraku, ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang punya uang. Ya, bahkan banyak orang melihat semua tanpa terkecuali, ya baik yang punya uang, nggak punya uang, juga dikuasai oleh uang, ya karena memburu uang lah, ya banyak orang sampai melupakan segala sesuatunya, ya. Nah, apa yang kita baca tadi ada 4 hal yang menjadi bahaya dari hamba uang. Ya, jadi kalau kita baca tadi yang ini, yang pertama dia katakan adalah peliharalah kasih persaudaraan. Jadi bahaya dari uang, hamba uang adalah dia tidak memiliki kasih persaudaraan. Ya. Yang pertama adalah ia tidak memiliki kasih persaudaraan. Ya. Jadi dia tidak peduli dengan saudara. Ya. Yang kedua adalah ya ini soal tidak menghormati terhadap keluarganya. Ya. Dia tidak menghormati keluarganya. Ya. Dia kasih dalam keluarganya juga akan berkurang. Dia tidak ada rasa respect terhadap keluarga, pengorbanan diri, ya. Walaupun kalau tadi yang kita baca adalah jangan mencemarkan gitu ya tempat tidur, tetapi kita bisa ambil poinnya dia tidak memberi respect terhadap keluarga. Dan yang ketiga adalah tentu karena mencemarkan tempat tidur, ini soal kekudusan. Dia menjadi tidak kudus. Ya, dosa akan menguasai dia. Kalau dalam Timotius katakan karena akar segala dosa adalah cinta akan uang. Ya, jadi dia tidak akan ada dalam kekudusan. Dosa akan menguasai dia. Nah, karena demi uanglah banyak orang menjual dirinya, ya, menjual kebenaran, ya karena uanglah orang mengerjakan segala yang jahat, ya. Ini bahaya sekali. Jadi kita harus betul-betul jangan menjadi hamba uang. Dan yang terakhir tentu hubungan dengan Tuhan akan rusak. Tadi ayat firman Tuhan berkata ya, karena aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi karena uang, karena tadi kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, maka ia sendiri memilih untuk tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dia akan merusak hubungannya dia dengan Tuhan. Padahal Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, tidak akan membiarkan engkau. Tetapi dengan kita, kalau ada orang menjadi cinta akan uang,
menjadi hamba uang, maka hubungannya dengan Tuhan akan rusak. Ya. Nah, apa manfaat kalau kita bebas betul tidak menjadi hamba uang, saudara? Nah, akan terjadi kebebasan dan berkat dalam hidup kita kalau kita tidak menjadi hamba uang. Nah, yang pertama adalah sadar, ini menumbuhkan rasa syukur. Ya, kita akan sadar akan berkat yang telah kita terima. Ya. Banyak orang tidak ada rasa syukur, tidak melihat apa yang sudah diterima. Ya. Nah, kita akan dapat hidup dengan penuh sukacita dan menghargai hal-hal yang sebenarnya berharga dalam hidup kita ini. Kasih persaudaraan saudara itu penting, ya, berharga sekali. Keluarga itu berharga sekali. Kehidupan kesucian itu berharga sekali. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat berharga. Nah, itu yang akan bisa kita sadari kalau kita tidak menjadi hamba uang. Dan yang kedua adalah kita akan merasakan ketenangan. Ya, Matius 6 berkata, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau pakai, gitu. Nah, banyak orang terjebak oleh karena keinginannya, karena hamba uang. Ya. Tetapi kalau kita bebas dari sana, kita akan menemukan ketenangan. Kita tidak terjebak dalam keinginan, ya, yang tidak terbayar itu. Karena kan keinginan kita tidak akan pernah terbayar untuk kekayaan. Nah, lalu pikiran kita akan menjadi lebih damai dan fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting tadi. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, kasih persaudaraan, kasih di antara saudara, ya, dalam keluarga, lalu hidup kita akan bersih, hidup dalam kekudusannya. Nah, yang ketiga adalah kita akan memiliki kekayaan rohani. Kekayaan rohani yang sejati meliputi kasih, cinta, damai sejahtera, sukacita, serta hubungan yang erat dengan Tuhan dan sesama. Mari Bapak Ibu, ya, bebaskan diri kita dari hamba akan uang. Kita terfokus kepada hal-hal materi, kepada hal-hal yang keserakahan. Ya, jangan biarkan diri kita semua kita ukur dengan uang. Ya, kalau kita semuanya ukur dengan uang, maka kita akan terjebak, kita menjadi hamba uang. Biarlah kasih persaudaraan, kasih di antara keluarga, kekudusan, dan hubungan dengan Tuhan menjadi hal-hal yang penting dalam hidup kita. Kita arahkan hati kita ke sana, fokus ke sana, dan saya percaya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan janji Allah adalah Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita. Dan kita pasti dicukupinya karena Dia adalah gembala yang baik. Kita akan bisa berkata, takkan kekurangan aku, karena Dia adalah Allah kita yang menjadi gembala buat kita. Biar ini menjadi renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.